Soliha kelas 5. Senang sekali Ustazah Uci bisa membersamai kalian di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sudah sarapan belum? Sudah sholat duha apa belum? Nah, bagi yang belum, jangan lupa setelah ini silahkan sholat duha dulu ya. Untuk apa? Nah, supaya apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan diijabah oleh Allah, diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan. Oke anak-anak, hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, sebelum kita belajar, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang permasalahan sosial di sekitar. Nah, apa sih permasalahan sosial itu? Ada yang tahu? Nah, permasalahan sosial adalah permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat, yang disebabkan karena adanya pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti apa contohnya? Nah, misalkan membuang sampah sembarangan atau parkir kendaraan tidak pada tempatnya. Nah, seperti itu yang nanti akan menimbulkan permasalahan sosial. Nah, masih banyak yang lainnya juga yang nantinya akan kita bahas anak-anak. Nah, bentuk-bentuk permasalahan sosial yang terjadi di negara kita yang notabene adalah negara berkembang ini sangat kompleks sekali anak-anak. Nah, apa saja bentuk-bentuk permasalahan sosial di negara kita? Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama adalah kebodohan. Nah, kebodohan ini adalah akar dari permasalahan sosial yang terjadi. Nah, salah satu usaha yang kita lakukan saat ini adalah belajar. Ini adalah usaha untuk memberantas kebodohan. Makanya anak-anak harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, yang kedua adalah pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang dewasa yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Berarti kalau anak-anak bukan pengangguran ya, apa? Istilahnya gabut ya, nggak ada kerjaan ya. Yang ketiga adalah kemiskinan. Nah, apa saja penyebab kemiskinan itu? Ada faktor intern dalam diri individu, ada juga yang dari luar. Nah, penyebabnya satu, kurangnya pendidikan atau rendahnya pendidikan. Kalian yang diberikan kesempatan untuk sekolah, diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, manfaatkan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan belajar yang giat, dengan belajar sungguh-sungguh, sehingga nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah ya. Kemudian faktor yang menyebabkan kemiskinan yang kedua adalah kurangnya keterampilan, atau bisa juga karena malas belajar. Nah, jangan ya. Nah, kita semua diciptakan Allah dalam kondisi yang sama dan insya Allah kita memiliki keterampilan. Tinggal bagaimana caranya kita memunculkan bakat kita dan kita asah sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian faktor yang menyebabkan kemiskinan yang ketiga adalah karena kondisi ekonomi yang buruk. Nah, bisa jadi dalam suatu keluarga kondisi ekonomi yang buruk ataupun dalam suatu negara. Kemudian yang keempat itu karena mahalnya harga kebutuhan sehingga sulit untuk dipenuhi. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, penyebab dari kemiskinan ini adalah karena kurangnya perhatian pemerintah. Nah, pemerintah di sini perannya sangat penting sekali untuk memberantas kemiskinan ini. Nah, yang keempat adalah kejahatan atau biasa kita sebut dengan kriminalitas. Apa penyebab dari terjadinya kriminalitas ini? Yang pertama adalah karena faktor kemiskinan ya. Kemiskinan itu yang akhirnya membuat orang nekat melakukan kejahatan atau kriminalitas. Kemudian yang kedua, karena pengangguran ya. Karena tidak memiliki penghasilan, tidak bekerja, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, nah ini karena kurangnya iman, kurangnya atau rendahnya moral ya, sehingga membuat seseorang tidak takut dosa, tidak takut nanti akan merugikan orang lain dan membuat orang lain sengsara. Nah, permasalahan sosial yang lain ada pertikaian yang kelima, kemudian yang keenam adalah kenakalan remaja. Wah, ternyata sangat banyak sekali ya permasalahan sosial yang dihadapi oleh negara kita. Nah, ini menjadi
tugas kita, PR kita, para generasi muda untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di negara kita. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di negara kita? Mungkin kalau kalian sebagai seorang pelajar, intinya kalian harus belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh, patuh kepada orang tua kalian, patuh kepada guru-guru kalian. Nah, mungkin setelah nanti kalian dewasa, kalian bisa melakukan gerakan orang tua asuh untuk membantu saudara-saudara kita, siswa-siswi yang kurang mampu sehingga bisa mengenyam pendidikan ya, bisa sekolah. Itu mungkin juga bagi kalian dari keluarga yang memiliki rezeki berlebih bisa menjadi orang tua asuh bagi saudara-saudara kita yang kekurangan. Yang kedua adalah para tokoh agama atau tokoh masyarakat memberikan penyuluhan, memberikan tausiah kepada masyarakat luas tentang perbaikan moral, peningkatan iman dan ketakwaan, sehingga manusia atau masyarakat tertentu menjadi takut untuk melakukan tindak kejahatan yang bisa merugikan orang lain maupun juga lingkungannya. Cara yang ketiga yaitu badan usaha, kemudian lembaga-lembaga yang memiliki keuntungan banyak bisa menggunakan keuntungan itu untuk memberikan penyuluhan, memberikan beasiswa, atau memberikan keterampilan kepada para pemuda yang membutuhkan sehingga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Yang keempat yaitu dengan cara melalui kegiatan kepemudaan, seperti kalau yang ada di desa itu Karang Taruna ataupun remaja masjid Remas itu merangkul saudara-saudaranya yang putus sekolah, diberikan keterampilan seperti kursus ya, bisa kursus penjahit atau kursus komputer dan lain-lain, sehingga memiliki keterampilan dan tidak melakukan tindak kejahatan. Cara yang kelima dilakukan oleh perguruan tinggi atau universitas yang biasanya mengirimkan mahasiswanya untuk melakukan pengabdian KKN gitu ya di suatu masyarakat, kemudian memberikan ilmu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait sehingga ilmunya tersebut bisa dimanfaatkan. Atau juga melakukan pengabdian di luar daerah ya, terpencil, terjauh, yang di sana pendidikan sangat sulit dijangkau sehingga ilmunya nanti bisa bermanfaat. Nah, cara yang terakhir yaitu cara yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ya untuk menanggulangi permasalahan sosial, memberikan bantuan, pinjaman modal, kemudian juga biaya untuk kesehatan masyarakat kurang mampu, pendidikan untuk kurang mampu. Nah, ini salah satu wujud peranan pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan sosial. Nah, yang lebih penting lagi adalah dari diri kita sendiri ya, dari keluarga kita, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga takut untuk berbuat dosa, takut untuk merugikan orang lain. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Kemudian juga melakukan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kita. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Nah, untuk penugasannya silahkan nanti kalian buka link Google Form yang nanti sudah Ustazah sertakan. Nah, ada 5 soal uraian, silahkan kalian kerjakan di sana. Nah, untuk pemahaman kalian, jangan lupa kalian baca lagi modul kalian di bab 6 yaitu tentang permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Jangan lupa ya dibaca, kemudian dipahami lagi apa yang Ustazah sampaikan kali ini. Nah, itu tadi sedikit dari Ustazah. Semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, kekurangan sepenuhnya milik Ustazah dan kesempurnaan adalah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama-sama, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.